Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya hari ini segar-segar semua. Alhamdulillah. Ya, harinya hujan semalam ya nak ya. Dari 30 anak di sini, kelihatannya ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir nak? Fauzia. Kenapa Fauzia? Sakit. Oh, kita doakan ya, semoga Fauzia lekas Sembuh. Rencananya kita belajar apa hari ini? Bab 8. Apa judulnya? Bab 8. Minggu kemarin sudah kan? Apa? Dunia tumbuhan. Iya. Tapi kita kan sudah berapa kali pertemuan. Di pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Iya, tapi lebih apa namanya? Materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kelompok dikotil dan monokotil. Coba siapa yang masih ingat materi kemarin? Materi kemarin di minggu kemarin. Apa materi kita kemarin? Mengenai tumbuhan. Tumbuhan tadi apa Iza? Yang Iza jawab tadi? Tumbuhan berbiji. Ada 2 kelompok tumbuhan berbiji. Ayo siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ya Aisyah. Kelompok tumbuhan berbiji. Gimnospermae dan Angiospermae. Iya, bagus. Kita kasih aplaus untuk Aisyah. Kelompok tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Ya, sekarang kita akan melaksanakan praktikum, ya. Praktikum hari ini mengenai kelompok tumbuhan dikotil dan monokotil supaya kalian tahu bisa membedakan mana kelompok dikotil dan monokotil. Dikotil apa? Siapa yang masih ingat? Tumbuhan berbiji 2. Iya, tumbuhan berkeping dua. Kalau monokotil? Tumbuhan berkeping 1. Iya, tumbuhan berkeping 1. Sebelum kita praktikum, silakan anak-anak amati tumbuhan yang ada di depan kalian. Tetapi sebelumnya, duduklah per kelompok yang sudah Ustazah bagi di minggu kemarin. Duduklah berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silakan anak-anak. Kelompokkanlah tumbuhan yang sudah tersedia di meja kalian, mana yang monokotil dan mana yang dikotil. Ya, silakan kelompokkan. Dipisah ya. Di sebelah kanan monokotil, sebelah kiri dikotil. Silakan kelompokkan dikotil dan monokotilnya. Dan selesai dipisahkan, dikasih jarak mana kelompok dikotil dan mana monokotil. Kalau selesai silakan kalian amati LKPD-nya ya. Saya bagi. Ini LKPD-nya.
ini kamu. Ya. Halaman ini nah. Pulang dari pulang Yuk, mulai. ini apa kopi jengkol terus apa ini serai jengkol Oh, jamu di kotil. lima di kopi kopi juga di kopi jamu juga strawberry terus apa lagi nih ini kotil kan ini pisang laos lalu serai belalang akar serabut batang tidak berkambium daun sejajar Ya, anak sudah selesai kelompokkan? sudah Bisa membedakan? alhamdulillah Ya, artinya kalau sudah dikelompokkan sudah bisa membedakan. Ustazah Aisyah per kelompoknya nanti mempresentasikan ke depan kelompok 3. Ya, silakan menunjukkan kelompok 3. seluruh menyampaikan hasil daripada praktikum kalian pada hari ini. Ya. Kalau kelompok yang lain perhatikan. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Jika ada masukan, ya ada sanggahan dari kalian boleh disampaikan dengan kelompok 3. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perwakilan untuk menjelaskan tentang monokotil lebih detail. Tumbuhan monokotil di kotil ada banyak. Contoh tumbuhan monokotil ada rumput balsam, rumput ilalang, laos, serai, kunyit, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri tumbuhan monokotil bisa dilihat dari akarnya yang bersambut, batangnya yang tidak berkambium, juga daunnya yang sejajar. Dan juga tumbuhan di kotil ada jengkol, kopi, jambu, putri malu, Afrika, dan lain-lain. Ciri tumbuhan di kotil juga dapat dilihat dari akarnya yang tunggang, batangnya yang berkambium, dan daunnya yang menjari. Jadi sungguh hebat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan hal ini dengan mudah. Bahkan lebih banyak lagi jenis-jenis lain yang penuh di bumi ini. Mereka banyak membantu manusia juga menghiasi sekitar kita. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1, 2, 4, dan 5? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Sudah benar semua? Ya, silakan kelompok 3 duduk ke kursi lagi. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Contoh tumbuhan monokotil yang pertama adalah daun bawang, berakar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar, dan tidak memiliki bunga. Yang kedua, serai, akar serabut, batang tidak berkambium, dan tulang daun berbentuk pita, tidak memiliki buah atau bunga. Yang ketiga, ilalang, berakar serabut, batang berbuku-buku, bentuk tulang daun berbentuk pita, bunga berkelipatan kurang dari 5, lebih dari 5. Yang keempat, laos, berakar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun berbentuk pita, buah, biji berkeping 1. Yang kelima, kunyit, berakar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun berbentuk pita. Yang kedua, kemiri, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan biji berkeping 2. Yang ketiga, delima, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan bunga berkelipatan 4 atau 5. Yang keempat, kopi, berakar serabut, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan biji berkeping 2. Yang kelima, durian, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip, dan biji berkeping 2. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita jadi bisa membedakan yang mana kelompok dikotil dan yang mana kelompok monokotil, serta bisa mempelajari lebih lanjut sehingga tumbuhan yang telah diklasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada yang tanyakan? Sudah sama dengan yang kalian? Sudah. Baiklah, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Contoh tumbuhan monokotil yang pertama, serai, akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, daunnya sejajar dan tidak berbuah. Yang kedua, kunyit, akarnya berserabut, batangnya tidak berkambium, daunnya sejajar dan tidak berbuah. Yang ketiga, laos, akarnya berserabut, batangnya tidak berkambium, daunnya sejajar dan berbuah. Yang keempat, strawberry, akarnya berserabut, batangnya tidak berkambium, daunnya sejajar dan berbuah. Yang kelima, ilalang, akarnya berserabut, batangnya tidak berkambium, daunnya sejajar dan tidak berbuah. Yang kedua, contoh tumbuhan dikotil. Yang pertama, Afrika, akarnya tunggang, batangnya berkambium, daunnya menjari dan berbuah. Yang kedua, jambu biji, akarnya tunggang, batangnya berkambium, daunnya menjari dan berbuah. Yang ketiga, delima, akarnya tunggang, batang berkambium, daunnya menjari dan berbuah.
Yang keempat jengkol, akarnya tunggang, batangnya berkambium, daunnya menjari dan berbuah. Yang terakhir kopi, akarnya tunggang, batang berkambium, daun menjari dan berbuah. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami adalah agar dapat mengetahui manfaat dari tumbuhan itu sendiri dan agar kami bisa mengetahui dan mengelompokkan berbagai macam tumbuhan di sekitar. Mungkin hanya ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita kasih aplaus untuk kelompok kita. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sudah. Kelompok 4, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tujuan mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Hasil: 1. Tumbuhan monokotil. Nama tumbuhan laos, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. 2. Daun bawang, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. 3. Pisang, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. 4. Ilalang, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. 5. Serai, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. Yang kedua, tumbuhan dikotil. Nama tumbuhan stroberi, akar tunggang, batang berkambium, daun menjari, buah atau bunga berkelompatan bunga. Yang kedua, kopi, akar tunggang, batang berkambium, daun menjari, bunga atau buah berkelompatan. Yang ketiga dan 5, akar tunggang, batang berkambium, daun menjari. Yang keempat, jambu, akar tunggang, batang berkambium, daun menjari. Yang kelima, pepaya, akar tunggang, batang berkambium, daun menjari. Tujuan dari melakukan kegiatan klarifikasi makhluk hidup ini, kami bisa mengetahui dan mengelompokkan berbagai macam makhluk hidup di sekitar. Karena sebagai manusia, kita diberi kemampuan untuk mengelola alam dan makhluk hidup. Mungkin hanya itu pendapat dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 ada yang ditanyakan atau tidak sependapat dengan hasil kelompok 4? Tidak? Tidak? Sama? Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Tujuan dari pengamatan ini ialah mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Secara garis besar, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. 1. Contoh tumbuhan monokotil. Yang pertama, lengkuas, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar, buah berkeping 1. Yang kedua, rumput teki, akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar. Yang ketiga, rumput ilalang, akar serabut, batang tidak berkambium, daun sejajar. Yang keempat, rumput gajah, akar serabut, batang tidak berkambium, daun bertulang sejajar. Yang kelima, jahe, akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar. Yang kedua, tumbuhan dikotil. Yang pertama, jengkol,
akar berakar tunggal, batang berkambium, tulang daun menyilip, buah berkeping dua. Yang kedua stroberi, akar tunggal, batang bercabang, daun menyilip, bunga berkelopak kelipatan 5. Yang ketiga kopi, berakar tunggal, batang berkambium, tulang daun menyilip, buah berkeping 2. Yang keempat kemiri, berakar tunggal, batang berkambium, tulang daun menyilip, buah berkeping 2. Yang kelima afrika, berakar tunggal, batang berkambium, tulang daun menyilip, buah berkeping 2. Kesimpulan kami dari pembelajaran ini ialah untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beragam sehingga lebih mudah dipelajari. Yang kedua, untuk dipelajari agar tumbuhan yang telah diklasifikasi dapat dilestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Dari hasil diskusi kalian pada hari ini, ya, ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita menyimpulkan? Ya. Mengapa tumbuhan harus diklasifikasikan? Mengapa tumbuhan harus diklasifikasikan? Ada yang bisa menjawab? Zaza tanya dengan kalian, materi kita sudah kita pelajari kemarin, mengapa harus diklasifikasikan? Mengapa harus diklasifikasikan? Ayo, Salum. Kenapa tumbuhan harus diklasifikasikan? Ya, Amanda. Apa? Kenapa harus diklasifikasikan? Supaya kita bisa mengetahui kelompok-kelompok tumbuhan dan jenisnya dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Ya, dari diskusi kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, praktikum kita pada hari ini? Atau kita simpulkan sama-sama? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, siapa yang dulu? Menyimpulkan. Pira, kelompok 1. Jadi Pir, apa kesimpulan kita pada hari ini? Menurut Pira, agar dapat mengetahui manfaat dari tumbuhan itu sendiri dan agar kami bisa mengetahui dengan mudah dan mengelompokkan berbagai macam makhluk hidup di sekitar. Iya, bagus ya nak ya. Jadi tujuan kita mempelajari, mengelompokkan dikotil dan monokotil ini adalah supaya kita bisa membedakan. Oh ini kelompok dikotil, oh ini kelompok monokotil, dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu, misalkan kalau monokotil dia hanya berumur pendek, contohnya daun bawang tadi, ya, dia hanya berumur pendek, misalnya dia harus kena sinar matahari langsung. Dengan kita mempelajari, kita bisa tahu bahwa ada tumbuhan yang mau kena matahari langsung, ada yang dia tidak mau terkena matahari langsung, dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi praktikum kita hari ini selesai. Minggu depan kita lanjutkan materi kita, masuk ke bab dunia. Kalau bab 8 artinya lanjut ke bab 9, dunia hewan. Jadi Ustazah minta kalian baca lagi bukunya dibaca pas pertemuan yang akan datang. Kalian harus bisa memahami. Nanti Ustazah kasih tugas untuk kalian karena ini pelajaran dari SD ya. Apa beda kelompok hewan avertebrata dan vertebrata? Ya Nana, ingat, dicatat, boleh ya? Ya, demikian materi kita pada hari ini. Nanti kumpul hasil kerja kalian, Ustazah di depan. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca